Saya belum bicara loh ini. Sekali lagi kamu mengeluarkan suara, saya mute kamu, saya tendang kamu ya. Yang berhak menjelaskan Luar Alkitab itu biasa. saya, bukan Bilang kamu. aja udah. Ya. Kamu Bilang baca aja ayat ini sudah. aja nggak pernah kok mau menjelaskan. Bilang apa? aja Nanti sudah. kalau saya tanya Quran, baru kamu yang jelaskan Quranmu. Ya. Orang kamu baca ayat Alkitab, saya kok stop, saya mau jelaskan Alkitab. Ada nggak orang masuk akal nggak teman-teman? Ini bukan kitabnya. Lalu dia mau jelaskan Alkitab ini, ayat ini aja dia nggak pernah baca. Namanya juga Islam, Sinting Bu. itu, sinting. Ya, tendang. Nanti kalau saya tanya tentang Quranmu, baru kamu jelasin Quranmu. Wong Alkitab saya kok kamu mau jelasin? Aneh kau. Stop, saya mau jelasin Alkitab loh. Ayatnya aja dia nggak pernah baca. Nggak pernah dia pelajari. Bahasa aslinya dia nggak tahu. Ya. Jangan begitu. Ini kalian tuh teman-teman muslim ya. Saya ini yang menyebabkan kalian itu obstacle atau benteng pemisah. Batu sandungan kalian tidak bisa mendapatkan keselamatan. Sok tahu. Ya. Baca ayatnya nggak pernah. Tahu bahasa aslinya tidak pernah mau jelasin ayat Alkitab. Lah kalau saya tidak pernah menjelaskan Al-Quran. Saya itu hanya membacakan apa yang ada di dalam Quranmu, terjemahannya, kitab tafsirmu, hadismu. Betul nggak? Betul. Saya tidak pernah bikin tafsiran ala Sopiatu, nggak pernah. Saya bacakan kitab Al-Qurtubi, halamannya saya kasih, bahasa Arabnya saya kasih, bahasa Indonesia saya kasih, baca sendiri nih kitabmu. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Jadi kadang ada lagu dulu pernah denger nggak sih yang ya Tuhanku jangan berikan aku neraka karena aku apa tidak tahan atau apa, dan jangan aku jadikan apa surga karena aku takut akan engkau. Itu sebenarnya tidak ada damai sejahtera, betul nggak? Sebenarnya saya sendiri selalu bertanya-tanya, Tuhan itu ada nggak ya? Kalau ada kenapa dia jauh? Ya, siapa sih Tuhan itu? Kalau Tuhan itu baik seperti kata orang-orang agamawi ini, kenapa dia membiarkan ada kematian? Ada kesulitan, ada kemiskinan, betul nggak? Ada hal yang buruk yang terjadi di dalam keluarga saya dan pribadi saya, sakit penyakit dan sebagainya. Itu menjadi tanda tanya buat saya. Nah itu nggak ada damai sejahtera sebenarnya dalam hati kita. Dan kalaupun nanti kita mati, kita mau kemana kita nggak ngerti. Ya kalau neraka itu betul, saya nggak mau lah masuk neraka, betul nggak? Siapa sih di antara kita yang mau tersiksa? Saya tanya, siapa sih yang mau disiksa? Saya tanya. No. Ya orang masuk penjara aja nggak mau, dipukulin, digebukin, segala macam, betul nggak? Siapa di antara kita yang mau disiksa? Saya tanya. Pasti nggak ada yang mau. Pengennya tuh kita hidup, tapi untuk kita yang katanya orang-orang itu ada surga, tempat segala macam, kita nggak cukup baik untuk ke sana, betul nggak? Betul nggak? Kalau kita memeriksa diri kita sih, saya cukup baik Tuhan. Guys, I'm not good enough. Itu sama seperti anak bungsu. Yang telah menghabiskan uang bapaknya dengan berpoya-poya, dengan pelacur, dengan segala macam. Dia merasa kotor, betul? Ya, betul. Dan dia merasa aku nggak layak ke rumah bapakku. Tapi aku mau ke sana. Kenapa? Karena aku tinggal di sini, aku makan makanan babi. Aku tinggal di dalam kemiskinan dan kesengsaraan, tapi aku nggak cukup layak untuk dianggap anak oleh bapakku. Nah itulah struggle di dalam hati kita, betul nggak? Saya nggak tahu tentang Anda, tapi saya dulu begitu ya. Ketika kita bertemu dengan Yesus, ketika kita berjumpa dengan kasih itu, ya, ketika kita menemukan berhadapan muka dengan sang kebenaran itu, berhadapan muka dengan sang kasih sejati itu, dia menerima kita apa adanya. Wow, that's yang kita sebut dengan apa? Unconditional love. Kasih yang apa? Tidak apa? Bersyarat, betul? Tidak berbalas kasih.
Dia bahkan gak ngungkit-ngungkit dosa saya loh. Yes. Ketika dia bertemu, dia mengatakan, anakku aku mengasihimu. Itulah kata-kata pertama yang saya dengar dari Tuhan. Dia gak bilang, sob, lu dulu waktu kecil nakal kan? Lu suka bantah orang tua, lu suka berantem, lu nyontek, lu begini. No, dia gak ungkit semua dosa-dosa saya loh. Tapi saya merasa, aku not worthy enough. Saya gak layak. Tapi engkau mengasihi kasih yang tanpa batas, kasih yang tanpa syarat itulah. Yang membuat kita juga bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Betul gak? Betul. Dan itu ada damai sejahtera, ada sukacita. Saya kasih tahu ada dua ya. When I met Jesus, ketika saya bertemu dengan Tuhan Yesus, ada dua hal yang berubah di dalam diri saya. Yang pertama, I feel the joy, sukacita yang begitu besar. Heran gue, padahal gue gak punya duit. Yes. Tapi sukacitanya tuh seperti sukacita orang dapat lotre, tau gak sih lu? Dapat lotre sekian juta US. The joy is come out of the belly. Sukacita itu keluar dari dalam diri saya. Dan saya bisa loncat tuh gak berhenti-berhenti loh. Terus saya, ini kenapa nih kok saya bisa ketawa, bisa tapi air mata saya menetes jatuh. When I met Jesus, that's the joy. Itu yang dikatakan di dalam Alkitab kita, ada aliran-aliran air yang keluar dari dalam dirimu mengalir sukacita. Out of your belly. Out of your belly. Dari dalam dirimu akan mengalir keluar sungai sukacita. Yes. Aliran-aliran sungai sukacita itu. Yang kedua, damai sejahtera. Saya merasa diterima oleh Allah yang luar biasa, yang selama ini saya cari. Ada damai sejahtera yang luar biasa mengalir. Dan dunia gak bisa berikan. Maka Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Betul? Amin. Dan damai sejahtera itu bukanlah seperti yang dunia berikan. Yes. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya. Gak takut miskin. Gue gak mikir besok gue makan apa ya. Sampai sekarang gue masih hidup. Living out day by day with God. Dan bahkan kita gak takut mengalami kematian. Karena kita tahu ketika kita mati, I meet the Lord. Saya bertemu dengan Tuhan saya, betul? Yes. Tiba-tiba timbul that's the boldness, sukacita, ada damai sejahtera, ada keberanian yang luar biasa. Sampai mulut saya gak bisa berhenti beritakan firman Tuhan. Yes. Kalau orang bilang, lu jangan duduk deket-deket sama Sopiatu, ntar diinjilin, kata gitu. Yes. That's the first love. Itulah sukacita. Sama seperti orang lagi jatuh cinta, ngomongnya pacarnya mulu, betul? Pacar gue. Yes. Betul. Damai sejahtera sukacita itu yang saya bagikan ke orang lain. Did you know? Apa kamu kenal Jesus? Maka kamu menemukan sukacita dan damai sejahtera itu gak di dalam hatimu? Yes. Aku gak membunuh Sopiatu. Lah gue juga. Gue belum pernah juga bunuh orang. Tapi apakah kita tidak mempunyai dosa, betul? Ya, Itu dosa. struggle di dalam diri kita. Saya rasa itu pasti ada. Saya gak tahu ya dengan Anda semua. Tapi pasti struggle di dalam diri kita, betul gak? Betul. Setelah mati. Kematian itu adalah ada dua hal di dunia ini yang kita harus hadapi. Pertama, kematian. Kedua, pajak. Lu gak bisa lari dari kedua-duanya. Ya, makanya bisnis asuransi laris. Kenapa? Karena kematian itu adalah suatu hal yang pasti, betul? Yes. Pasti, lu pasti mati. Cuman ada yang waktunya kapan kita nggak ngerti. Iya. Tapi pasti, kalau setelah mati kita semua tanda tanya. Itulah struggle di dalam diri kita, betul? Siapa ya Tuhan? Emang Tuhan itu ada, yang menciptakan gue tuh ada. Kalau pencipta saya ada, siapa dia kira-kira pencipta saya? Kan itu pertanyaannya, betul nggak? Betul. Gue dulu juga tanya begitu. Tuhan itu siapa sih? Gue dulu mikir ada banyak jalan menuju Roma. Agama-agama tuh gue bilang jangan terlalu fanatik lah lo sama agama. Gue bilang gitu. Ada banyak jalan menuju Roma, gue bilang. Semua baik, tujuannya sama, satu. Gue bilang begitu kan. Yes. Tapi setelah ketemu Yesus, gue bilang tidak ada jalan lain. He is the only way. Dia satu-satunya jalan dan kebenaran dan keselamatan. Dan hidup yang kekal. Di luar Yesus gak ada hidup kekal. Ya. Dia gak ada namanya Kristen progresif, kita diselamatkan karena perbuatan kita. Gak bisa perbuatan manusia itu seperti kain kotor. Karena dosa itu ada banyak orang gak mengerti ya. Dosa itu bukanlah suatu perbuatan teman-teman. Saya ulangi. Dosa itu bukan suatu perbuatan.
Karena itu dosa kita itu nggak bisa dibayar dengan perbuatan. Yes. Saya kasih Anda contoh. Kalau seseorang itu membunuh, mencuri, dia memperkosa, dia merampok, melakukan hal yang jahat. Dibunuh nih cewek, dirampok, diperkosa pula nih cewek. Jadi buronan kan dia. Status dia sekarang adalah buronan kan gitu. Iya. Kemudian dia menyesal. Ih, gua udah jahat nih. Ya, mungkin dia ketemu ustadz dikhotbahin bertobat dia. Mungkin denger TikTok, wah bertobat dia, betul? Bertobat dong dia. Iya bener gue jahat ya. Setahun lalu gue udah bunuh orang, ngerampok pula. Gue udah melakukan dosa dan kejahatan. Dia sadar. Lalu dia berusaha berbuat baik. Dia beramal kepada yatim piatu. Mendirikan gereja lah, mendirikan masjid lah, apa segala. Naik haji mungkin. Ya, atau mungkin dia ke Yerusalem, aku gak tahu. Pokoknya dia berusaha memperbaiki hidupnya dengan perbuatan baiknya. Kemudian dia ditangkap sama polisi. Di depan Pak Hakim nanya, kamu melakukan pemerkosaan, pemerampokan, pembunuhan, betul Pak Hakim. Setahun lalu betul. Statusnya sekarang tersangka. Tapi saya sudah bertobat Pak Hakim. Saya sudah mendirikan yatim piatu, udah bangun masjid, udah naik haji. Pokoknya saya melakukan perbuatan baik. Kira-kira hakimnya akan melepaskan kamu nggak dari hukuman terpidana mati ini? Ya Total udah. aja dihukum. Tetap dihukum, tetap dihukum. Tetap dihukum, paling bisa memperingan dari terpidana mati, kasus kejahatannya berat, mungkin seumur hidup, betul? Tapi tidak akan lepas daripada hukuman yang dia harus jalani. Kenapa? Karena dosa itu adalah status kita sebagai manusia yang sudah berdosa. Dosa itu adalah keadaan atau hakikat atau status kita. Maka dikatakan, aku dilahirkan dalam dosa dan aku diperanakan dalam kesalahan. Statusmu lahir aja itu udah statusmu manusia berdosa. Saya kasih Anda contoh. Ya. Anda harus menjalani hukumanmu sampai itu selesai. Itu yang dikatakan tetelesta, itulah Yesus yang menjalani hukuman mati bagi kita. Atau harus ada orang lain yang menggantikan hukuman mati bagi kamu sebagai terpidana. Statusmu sebagai terpidana hukuman mati itu harus dicoret dulu, betul nggak? Secara hukum, statusmu itu harus diganti dulu menjadi manusia bebas. Statusmu baru bisa diganti dari terpidana mati menjadi manusia bebas kalau ada kamu sudah menjalani hukuman itu atau ada orang yang menjalaninya bagi kamu. Itu di dalam hukum namanya double jeopardy. Artinya seseorang itu tidak bisa dihukum 2 kali karena kesalahan yang sama. Saya kasih tahu kamu. Betul nggak? Sama seperti dosa di dalam hidup kita. Sama seperti saya memberikan contoh statusnya anak PKI. Lo perbuatan dosanya dia perbuatan resersinya dia nggak lakukan. Dia nggak lakukan itu, mungkin itu kakeknya. Tapi karena status dia di KTP-nya itu masih keturunan PKI, kemanapun dia pergi dia membawa status ini, betul? Iya. Statusmu itu harus diputihkan dulu oleh negara. Ya apa enggak? Iya benar. Selama statusmu belum diputihkan sama negara, kamu apapun yang kamu lakukan itu nggak bisa karena kamu anaknya anak PKI, gitu loh. Maka dikatakan di dalam Yesus kita tuh dibenarkan. Status kita tuh diganti, ngerti gak? Kewarganegaraan kita tuh diganti dulu, diputihkan dulu warga negara kita. Dikatakan di dalam Yesus sebagai Adam yang kedua, kita tuh dibenarkan. Ngerti gak maksudnya? Statusmu terpidana mati ini dicoret karena ada orang yang sudah menjalani hukuman mati bagi kamu. Keadilan Allah tidak membiarkan dosa itu tidak akan dihukum. Dosa itu pasti dihukum di hadapan Allah. Tapi kasih Allah kepada kita, antara keadilan dan kasihnya itu berimbang. Maka kasih Allah mengatakan aku yang akan menjalaninya bagi kamu. Makanya dikatakan semua ganjaran kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Padahal kejahatan kita lah yang dipikulnya dan dia ditindas oleh karena kejahatan kita semua. Kita sekarang semua sesat seperti domba, betul? Betul. Jadi pukul, ditindas, didera dan disakiti. Tetapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh karena dosa kita. Kita tanya orang kena lepra, kena kusta. Lo tau gak? Orang berdosa tuh kena kusta kita. Seluruh tubuh kita kena kusta, putih. Bagaimana caranya kita menjadi tahir? Kita yang kena kusta ini. Maka kutuk itu harus dirubah dulu jadi berkat. Dan saya kasih tahu Anda, dalam pandangan orang Yahudi, satu-satunya yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat itu hanya Allah kita. Yes.
Dia bisa merubah kutuk yang dikatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Dia merubah itu menjadi pokok iman kita, menjadi kemenangan bagi kita. Yes. He turned the curse into blessing. Dan dia mengubah air mata kita menjadi puji-pujian, air mata kita menjadi tarian. Hanya Allah kita yang bisa mengubah air mata kita menjadi tari-tarian. Betul? Amin. Ketika dia memulihkan ke Allah kita yang bisa mengubah air mata kita menjadi tari-tarian. Betul? Amin. Ketika dia memulihkan keadaan kita, ketika keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Saya waktu itu kayak orang mimpi tuh, nggak ngambang saya tuh. Ngelihat orang tuh kayak nggak lihat orang. Dan setiap kali saya lihat orang saya pingin peluk. Kayak orang mabok, kayak orang mimpi, ngerti gak lo? Ketika penuh dengan Roh Kudus. Saya lihat orang kayak I love you. I really love you, brother. I love you. I love you the love of Jesus. Do you know Jesus? Have you known Jesus? Dan orang mungkin mengatakan ini orang gila kali ya. Sableng kali ya. Tapi saya ingin mengalami keadaan itu lagi. Dimana keadaan kita seperti orang yang bermimpi. And he turns our mourning. Dia mengubah air mata kita. Dia mengubah duka cita kita menjadi apa? Into dancing. Menjadi sukacita, menjadi tari-tarian, menjadi pujian bagi dia. Haleluya. Siapa itu yang susu? Saya jadi ingat Evangelis Explosion. Ketika Kak Sofi tadi menyampaikan itu, memori saya ingat 2 tahun yang lalu saya pernah belajar Evangelis Explosion di Padang. Oke, Putri, silakan, ada yang mau ditanggapi. Saskia Putri atau Putri, ada 2 Putri ya, ada Saskia Putri, ada Putri Pukes. Halo semuanya, ini pada diam semua ini. Halo, halo, halo. Selamat pagi semua. Oh, Tersepona mendengar Bu Sophia menggebu-gebu. Kita bisa terbebas dari dosa dengan syarat ada yang menggantikan kita, ada yang menebus kita. Ya, jadi sebentar saya lanjutkan sebentar, saya mau masak soalnya bentar lagi. Bang Pendi, suara saya kedengeran di sana Bang Pendi dan semuanya. Kedengeran, Ya, kencang, ini bagus. tadi kan Sebentar ya Bu, saya tambahin sebentar, sedikit aja. Bentar lagi saya mau masak, saya mau mute. Jadi Yesus itu di 1 Titus ya ayat berapa tuh 15 apa 16 ya, coba nanti Anda lihat lagi. 1 Titus 2. Surat Titus ya. Itu menyatakan begini, dan benarlah perkataan ini bahwa dia menebus kita manusia yang berdosa. Jadi Yesus itu memudahkan kita, hakikat kita. Amin. Dari manusia yang berdosa dibenarkan dulu. Baru setelah kamu itu dibenarkan, maka semua perbuatan baik kita, semua amal perbuatan baik kita itu baru diperhitungkan Allah sebagai upah kita. Ngerti gak? Seperti ketika tadi status kamu terpidana mati, kamu harus menjalani hukumanmu dulu. Setelah kamu bebas, status kamu diganti, baru semua amal perbuatan baikmu masyarakat akan melihatnya sebagai sesuatu yang baik itu. Selama kamu belum mengakui dosa dan kesalahanmu, kamu belum menjalani hukumanmu sebagai tadi perampok, pembunuh dan pemerkosa tadi. Semua perbuatan baikmu seperti kain kotor, nggak ada gunanya di hadapan Allah. Status kamu ini harus dibenarkan dulu, status kamu harus diputihkan dulu. Itu analogi. Ya, maka dikatakan status kita itu dari lahir dari Adam, dari manusia berdosa, itu dibenarkan. Kita harus lahir baru dulu dari Adam bapak kita yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Kita harus lahir kembali dari air dan roh. Baru setelah kita lahir kembali, status kita diubah, baru semua perbuatan baik kita diperhitungkannya sebagai upah. Ya, saya rasa itu Bang Pendi, silakan lanjutan. siap. iya Bang Ya lanjut. Apa Saskia mau Pendi ngomong boleh apa? bertanya, kakaknya bilang tadi kan ada kata ganti gitu loh, digantikan. Tadi sempat kan ada ganti. Maaf bertanya saya itu maksudnya gini Bang Pendi, saya pengen jelasin. Ada agama yang sebelah itu bilang itu bukan Yesus yang disalib,
Udah Ya, digantikan seperti itu kan, selalu ya, ngomong seperti itu terus. Itu bukan Yesus, itu orang yang digantikan gitu katanya. Yesus sudah diangkat oleh Allah ke langit, ke surga gitu. ya. Jika yang disalib bukan Tuhan Yesus sampai mengorbankan demi dosa-dosa kita gitu loh, kenapa ada kebangkitan? Itu yang saya pertanyakan Bang Pendi gitu loh. Oke, siap. Nah, apakah salah mereka? Ini suara saya mantul. Kak Saskia mungkin bisa mute dulu ya. Ya, ya. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu, salahkah? Tidak salah. Kenapa? Karena itu iman mereka, bukan iman kita. Tetapi perlu Saskia ketahui bahwa Yesus bukan Isa, Isa is not Jesus. Dalam Al-Quran, kabar tentang Isa, wa ma qataluhu wa ma qataluhu, wa ma salabuhu wa ma qataluhu, walakin syubbiha lahu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Tetapi yang dibunuh dan yang dibunuh dan yang disalib itulah orang yang diserupakan. Nah, yang menjadi pertanyaan kita adalah kenapa Allah tega membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah, sehingga orang yang tidak bersalah dibuat bersalah, dan orang yang tidak bersalah ini setelah dibuat bersalah dia mati di atas kayu salib. Itu bagaimana? Itu Saskia ya. Jadi iman kita sebagaimana saya katakan tadi, iman kita berdasarkan apa yang tertulis dalam Alkitab, bukan berdasarkan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Tidak. Nah, tapi mereka juga tidak melihat ayat yang lain, di mana Isa Al-Masih mengatakan salamu alayya, dan itu bukan perkataan Allah, perkataan Isa sendiri. Kalau kita teliti membaca ayat itu, salamu alayya aina wulitu wa aina amutu wa aina umathu hayyan. Salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, wa aina amutu pada hari aku mati, wa umathu hayyan dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itu ayat itu jarang sekali mereka baca, mereka bahas. Tapi karena di sini teman-teman muslim itu tidak ada, Kak Saskia, kita tidak akan membahas itu. Tuhan kita tidak pernah menyerupakan orang lain untuk menggantikan dosa kita, tidak akan pernah. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu, Saskia. Ya. Ini saya mau istirahat nih, saya ngantuk sekali, saya udah lelah banget ini. Bagaimana ya? Bang Nabirong sudah nggak ada lagi juga. Jadi begitu Saskia dari saya, sedikit dari saya mengenai orang yang digantikan. Kalau di dalam Alkitab sudah sangat jelas seperti Saskia sampaikan tadi, bahwa dia bangkit, dia lahir buat kita, dia mati buat kita, dia bangkit pun buat kita. Di sana enggak seperti itu. Maka Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Dari silsilahnya sudah berbeda, namanya juga sudah sangat berbeda. Iya. Tapi ada tapinya Bang Pendi. Ya. Ada tapinya. Ada tapinya, yaitu apa? Ketika memaksa pembenaran itu ujung-ujungnya disama-samakan. Sementara tokoh yang ada di situ udah jelas berbeda, Kak. Ya. Ada tiga pertanyaan di situ ketika katanya diserupakan ya, dan digantikan. Ada satu dibilang itu Yudas, yang kedua itu dibilang Barsabas. Ya. Itu ada yang ketiga juga dibilang Simon. Nah, kita nggak tahu nih siapa yang benar nih. Ya, betul. Yang benar. Di situ aja lah, karena kalau sejatinya di Alkitab itu tertulis dan itu ada sejarahnya, bahwasannya yang mencatat tentang penyaliban Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi sendiri, orang Yahudi, bukan Kristen. Loh, kemana kakak itu? Lah, kayak nggak mantul kayaknya ini itu mantul ya, apa namanya? Jaringan. Iya, jaringan. Kalau nggak jaringan ya di report. iya. Tapi bisa ngutip juga ya Bang ya. Biasanya mereka itu membawa dari mana itu selalu kita tahu ya. Kalau kita tarik ada satu hal yang bisa kita jawab total di situ. Di An-Nisa 157 ketika kita baca tafsirnya, di situ salah satu orang Israel, yaitu seorang raja Israel katanya di situ pengen membunuh atau menyalibkan Isa. Nah, kalau kita tarik nih sejarahnya,
seorang raja Israel pada saat itu adalah Daud. Dan ada juga izin Burut, dan ada juga tertulis di mereka bahwasannya yang pengen menyalibkan itu adalah Daud. Sementara kita tahu Daud dan Isa itu selisihnya adalah 800 atau 1000 tahun ya. 800 atau 1000 tahun. Ini menjadi pembeda juga antara Yesus dan Isa. Nah, keambiguannya di situ lagi di mana ketika Isa disamakan dengan Yesus, Isa itu notabene adalah keponakannya Harun, saudaranya Musa bin Imron, bahwa opungnya lah si Imron. Sementara Isa kalau dibandingkan, disamakan Isa sama Yesus, Yesus itu lahir di kapan? 3 tahun sebelum Masehi. Sementara Musa itu 1400-1500 tahun sebelum Masehi. Itu satu perbedaan yang mutlak. Nah, yang kedua, Isa sama Musa itu tidak pernah bertemu, tidak pernah berdebat. Tapi di mereka ada. Itu aja sih. Itu kontras. Alkitab itu iya dan amin, Kristen itu iya dan amin. Amin. Karena untuk penyalipan itu sendiri udah terbukti, ada saksi sejarah, ada fenomenal untuk penemuan-penemuan untuk arkeolognya terbukti. Amin. Dan semuanya lah itu nyata, ada semua itu untuk pembuktiannya. Oke. Pasti dan Yesus berbeda. Lanjut Bu Sofi. Yes. Ya, Bang Benny ngantuk, tutup aja, Bang. Iya, sebelumnya halo Kak Rut, bagaimana Kak Rut? Ya. Baik, saya selama ini kan kurang lebih 2 tahun saya mengikuti TikTok. Dalam perdebatan mereka selalu mencari bukan kebenaran, tapi mencari kesalahan. Iya. Saya sudah mengerti apa yang mereka bawa dalam TikTok itu hanya untuk memojokkan. Jadi teman-teman gak usah. Dasar ilmu kita yang tidak bisa dimiliki mereka, Alkitab yang kekal. Nggak usah, nggak penting. Kita sudah tahu Yesus jalan kebenaran dan hidup. Tujuan kita ke surga. Sudah tinggalkan mereka. Biarkan mereka, nggak perlu masuk berkuar-kuar. Susu yang berkuar-kuar itu kosong isinya. Tidak ada bukti. No. Saya jawab no. Dimasukkan, saya ditarik. No. Bayar berapa saya dinaikkan untuk memberikan kebenaran. Saya nggak mau masuk. Itu aja teman-teman. Karena kita udah benar. Mana ada lagi benaran lagi. Nggak ada selain Tuhan Yesus. Yes. Itu teman-teman. 10 hari kita doa, kita lihat videonya 120 orang berdoa, Roh Kudus turun seperti apa. Itu bukti saudaraku, sejarah. Amin. Ya, nggak usah, nggak penting. Debat apa? Debat kusir, debat buat dosa. Nggak penting buat saya. Amin. Amin. Kita yang mau dengar silakan, nggak mau dengar silakan. Itu urusannya mereka. Ya, jadi nggak usah. Iblis itu, setan itu nggak suka yang benar. Ya, dia mau jalan sendiri, maunya bebas, tapi ujung-ujungnya maut. Nggak penting saudaraku ya, buat saya. Kita sebagai anak Tuhan lebih dalam, lebih paham, dikasih karunia roh. Itu untuk memberikan kebenaran ini. Nggak penting, nggak usah. Jadi kita sampaikan, nggak dengar, nggak mau terima, tinggalkan. Biarkan mereka, udah mau bicara berkuar-kuar, itu kosong isinya semuanya. 0. Ya teman-teman, kalau saya sudah mengikuti sejarah, karena saya suka sejarah, membaca sejarah, peta dunia, sejarah 5 zaman, perjalanan. Jadi nggak penting buat saya, saya buat itu, nggak ada apa-apanya. Udah selesai seperti itu teman-teman. Mohon maaf kalau saya berbicara terlalu keras atau memang itu harus. Jadi saya membawa kebenaran itu sesuai Alkitab. Tidak ada lain. Jalan menuju ke surga. Tujuan kita setelah mati ke surga. Ada Tuhan Yesus. Sudah menyiapkan tempat bagi kita. Tinggal tunggu waktu. Bergiliran. Kapan? Siapkan diri kita. Tetap ibadah. Tetap berdoa. Semangat melayani Tuhan. Amin. Apa saja talenta kita. Apa saja yang kita bisa lakukan itu buat Tuhan. Teman-teman ya. Buat saya seperti itu. Jadi saya bersyukur. Kalau teman-teman kita sekarang ini semakin banyak. Baca Alkitab. Semakin mengerti. Siapa Tuhan Yesus itu? Dia jalan keselamatan buat kita semua. Amin. Ya teman-teman, mereka sudah bingung sekarang. Mau apa dia buat? Lihat cuma berkuar-kuar. Aduh saya tinggalkan. Percuma. Nggak ada yang ikut kau. Tujuannya hanya ke surga. Orang menuju ke surga setelah mati. Nggak ada yang lain. Mereka sudah rontok semuanya. Mereka sudah gugur semuanya. Nggak ada kebenaran lagi yang mau disampaikan. Hoak semua itu. Berita-berita Alkitab, hoax semua itu nggak dipakai. Saya jawabnya gitu, ya. Kamu mencari hanya di belakang, nggak pernah maju. Makanya kamu terbangnya kayak onta.
bukan naik pesawat, tapi kamu pakai online itu, yang kebenaran itu di sini. Coba dipikir, ya teman-teman. Begitu saya Amin. jawab. Dengan enak dibuka mindsetnya. Oh iya ya benar. Itulah contoh bangsa Israel dibenci, tapi dia yang punya situs semua ini. Ya, dia mengatakan kita kafir, tapi dia pakai online-nya. Nah, itulah kelemahan mereka. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan, tidak bijak, hanya berkoar-koar. Ininya nggak jalan, ya teman-teman. Puji Tuhan, semakin banyak teman-teman Kristen melayani Tuhan. Itu bukan karena orang Kristen, tapi semua membaca Alkitab melalui proses pahit, dihina, pahit, nangis, penderitaan, sakit. Tetapi di situ kita memuliakan Tuhan. Ada ketenangan, ada kedamaian yang tidak bisa diberikan dunia ini. Amin. Sama saya rasakan teman-teman. Ya, mengikut Kristus itu tidak gampang. Harus meninggalkan. Ya, menanggalkan jiwa kita ini. Betul-betul melebur. Agar apa? Seperti emas dikupas. Menjadi murni. Itulah yang kita harapkan buat teman-teman semuanya. Kalau membaca Alkitab pasti mendapat jawabannya itu. Terima kasih teman-teman ya. Sekelumit dari saya. Rindu Amin. memberikan satu kesaksian, pencerahan buat kita semua. Saya nggak ada apa-apanya. Saya adalah teman semuanya biasa, seperti saling menguatkan, saling mensupport, saling mendoakan. Tetap tenang, kuat dalam menghadapi masalah apapun. Amin. Karena ada Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita pergi, pulang pergi dengan selamat. Berkumpul dengan keluarga kembali bersama-sama dalam keluarga kita. Itu saja buat kita semua teman-temannya. Nggak usah kesana-sana lagi. Teman-teman yang baru-baru masuk, jangan masuk di rumah mereka. Kalau imannya nggak kuat, jangan coba-coba. Yang ada hanya mau bisa berantem nanti ya. Teman-teman yang mungkin belum pernah berdiskusi atau debat, jangan coba-coba. Ya, itu ya. Sampai pagi hari ini saya mohon izin semuanya. Terima kasih Bang Fendi kesempatan yang diberikan kepada saya. Amin. Bunda Sophie dan Bunda semua yang belum kenal saya ya. Salam kenal semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Saya izin dulu mau berangkat. Oke? Amin. Nah, sehat-sehat Kak Ruth ya. Iya, Pak. Tuhan mengasihi, menyertai dan memberkati selalu Kak. Shalom. Oke, Kak Ariana, ada yang mau disampaikan? Kita mau tutup. Halo, Kak Ariana. Oke. Putri Gayo. Kating ngerti ayo. Iya. Dengar. Dengar. Punai ya pegah juga cut. Jor ratup. Ada penting. Nggak ada. Oh, gad. Bujroh hinan be. Gak ada lagi yang penting ya Kak Putri ya. Gitu ya. Oke, Bang Syahir, silakan brother. Ya, shalom semua anak Tuhan yang luar biasa, sebab kita memiliki Tuhan yang maha luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Cukup Tuhan. Amin. So, bagi teman-teman yang belum tahu lagi, saya mohon ampun dan maaf sebab lama tak live atau join live, sebab saya 2 minggu lepas saya ditangkap dan saya dimasukkan ke dalam lockup selama 3 hari 2 malam, dan saya keluar tanpa sebarang telefon sebab telefon saya semuanya dirampas. Dan minggu pertama saya hanya duduk bermazmur apa yang saya tulis dengan buku catatan saya ni. Lepas tu dengan firman-firman Tuhan yang saya baca di rumah lah. Lepas tu minggu kedua saya rest. Sampailah semalam saya ke gereja. Puji Tuhan ada orang beri sumbangan sedikit. Puji Tuhan dapat saya telefon. Dan bolehlah saya join live dan belajar firman Tuhan. Dan bolehlah saya download Alkitab dan baca lagi, continue study saya dalam firman-firman Tuhan yang luar biasa. Okey. Amin. Saya jujur saya cakap
horas untuk semua. Jujur saya cakap, selepas saya dikeluarkan dalam penjara dan dalam keadaan yang syukur, di damai sejahtera yang luar biasa, sukacita yang luar biasa, saya gembira sangat-sangat, sampaikan saya pun tak tahu dapat idea saya ubah satu lagu. Bolehkah saya menyanyi lagu itu? Boleh, silakan brother, silakan. Saya menyanyi lagu itu. Perekod pertama saya masih pakai lagu yang lama, tapi perekod kedua saya dah ubah sedikit. Syukur, puji Tuhan, Yesus sangat baik. Dan aku mahu cinta Yesus selamanya. Amin. Aku tetap cinta Yesus selamanya. Yes, amin. Walaupun badai sering berganti dalam hidupku, aku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya, amin. Aku mau ikut Yesus selamanya. Yes, amin. Aku tetap ikut Yesus selamanya. Amin. Walaupun darah dan nyawa terpaksa ku berikan untukmu, aku setia ikut Yesus selamanya. Amin. Ya Aba tercinta, ini aku anakmu, pakailah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Inilah lagu yang saya ubah masa saya ada dalam lokap hari ketiga. Saya bangun pagi itu dengan rasa segar dan rasa sangat gembira. Lepas saya berdoa pagi, selepas bangun tidur di dalam lokap, saya menyanyi lagu ni di dalam lokap, dan dengan perubahan sedikit yang saya lakukan, yang saya nyanyikan tadi. Itulah sikit sebanyak. Jujur saya cakap, semangat saya lebih berkobar selepas saya keluar pada lokap. Sebab apa? Sebab begitu banyak dah firman Tuhan yang saya genapi. Amin. Seperti firman Tuhan berkata, kamu akan ditangkap, dan dihakimi. Lepas tu kamu akan dicaci, dihina dan difitnahkan segala sesuatu yang jahat. Ya, kes saya adalah kes, saya ingat kes penyebaran agama lain di dalam Malaysia, tapi bukan. Saya tak kena pasal 11. Tapi saya hanya kena penistaan agama. Saya kena penghinaan agama Islam. Saya pun tak tahu di mana saya hina agama lain. Tapi tak ada masalah lah. Itu hanya mungkin satu salah faham. Dan mungkin itu adalah satu fitnah. Tapi jangan risau. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Tuhan kita menyatakan kesetiaannya walaupun saya berada di dalam lokap. Saya puji Tuhan, saya tak rasa takut, saya tak rasa gentar,
saya tak rasa bimbang dan saya rasa damai, sukacita yang luar biasa. Dan saya tak rasa panas, saya rasa sejuk sangat duduk dalam lokap. Dan puji Tuhan, semua orang yang ada dekat saya tu, walaupun mereka marah tapi mereka tak menyakiti saya. Walaupun mereka mencaci, ada yang menghina tapi mereka tak menyakiti saya. Itulah saya yakin itulah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan kita sangat luar biasa. Sebab Jadi itu sebab. Ya bang, silakan. Jadi itu sebabnya tidak pernah live lagi selama ini kami kecarian gitu. Ya, yang mula-mula 2 minggu saya kena ban, tak boleh nak live. Elok hari Ahad saya nak boleh live, hari Sabtu saya masuk lockup. Makanya teman-teman kita yang dari Malaysia sama Singapura kan kecarian. Kak Yus, Karen, semua itu teman-teman kita itu kan, yang di satu room. Iya. Tapi puji Tuhan, Bang Eagle udah nggak apa-apa. Sekarang udah ini semakin sehat. Iya, betul. Semua hanya sebatas doa. Bang Eagle luar biasa, itu aja. Ingat, dirimu terpilih. Ya, ayo teman-teman kasih kopi untuk Bang Eagle, kita berbagi kopi untuk Bang Eagle ya. Teman-teman yang mau berbagi untuk Bang Eagle, yang mau mengasihi Bang Eagle, silakan ya. Karena Bang Eagle, dari sejak Bang Eagle bisa live kita selalu lihat ya Bang Pendi ya. Pantesan kita carian beberapa waktu ya. Iya. Jangan untuk saya, Pak. Saudaraku, jangan untuk saya, untuk Bang Eagle ya. Kasih untuk Bang Eagle ya. Karena kita juga selalu kecarian Bang Eagle kemana, dan itu kita sering komunikasi sama si Kak Lis, Kak Yos, Kak Karen yang dari Singapura. Lihat bagaimana awal-awal beliau muncul di TikTok kan? Iya. Habis itu bagaimana perubahan yang beliau dapatkan, yang beliau alami selama menjadi pengikut Kristus. Kalau dulu beliau naik bagaimana Bang? Doa dulu Bang ya? Doa dulu. Doa dulu. Apapun doa dulu. Terus tuh kesaksian nangis. Iya, nangis. Doa lagi, nangis lagi. Biasa. Pokoknya